يا رب يا عالم الحال إليك وجهت لما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Majalis An-Nabawiyah malam 20. Waqila, dan ditanyakan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alu Muhammad, siapa yang dimaksud alu Muhammad? Alladzina, orang-orang umirna yang kami diperintahkan bihubbihim, dengan mahabbah kepada mereka, wa ikramihim, dan memuliakan mereka, wal bururi bihim, dan berbuat baik kepada mereka. Waqala, maka menjawab Nabi, ahlus safa wal wafa, man amana bi wa akhlasa. Alu Muhammad adalah orang-orang yang bersih, yang menepati janji, orang-orang yang beriman kepadaku, wa akhlasa, dan ikhlas, murni. Faqila wa ma alamatuhum, apakah tanda-tanda mereka? Faqala, menjawab Nabi, itharu mahabbati ala kulli mahbub, mendahulukan cinta kepadaku dari semua yang dia cintai. Makna, tidak ada yang lebih dicintai lebih dari Nabi. Washtighalul batini bidzikri ba'da dzikrillah, dan menyibukkan hatinya dengan ingat kepadaku setelah ingat kepada Allah. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, alamatuhum, tanda-tanda alu Muhammad, idmanu dzikri, selalu ingat kepada aku Nabi, wal iktharu minas salati alayya, dan memperbanyak sholawat kepadaku. Jadi memang masalah alu Muhammad, ahlul bait, tuh kalau sudah zaman kita ini baib, syara'if, dzurriyyatur rasul. Ada orang yang tidak cinta kepada dzurriyyah, memakai dalil-dalil semacam ini untuk membantah. Wah, nggak ada itu. Habaib, turunan Nabi suruh dicintai, nggak ada. Yang suruh dicintai alu Muhammad kullu taqi, itu yang dipakai dalil. Itu benar, hadis itu benar, ada memang. Alu Muhammadin kullu taqi. Keluarga Nabi adalah setiap orang yang bertakwa. Cuma kalau orang itu menelaah ilmu dengan hati bersih, mereka akan ketemu hadis-hadis Nabi yang tidak mungkin menafikan perintah Nabi untuk mahabbah kepada anak cucu beliau. Contoh yang jelas, menyebut nama Sayyidatuna Fatimah dan keturunannya. Yang jelas menyebut nama Al-Imamul Hasan wal Imamul Husain. Yang enak itu kita ikuti, kita taklid ke allamah-allamah zaman dulu, seperti Imam Syarani, atau zaman mutaakhirin seperti Imam Nabhani dan lain-lain. Jangan ambil yang ahli bait dulu. Kalau kita nanti pakai dalil qala Imamul Haddad, qala Habib Ahmad bin Hasan Attas, orang akan membantah, oh mereka itu mengkultuskan diri sebab mereka juga habaib. Oke lah, kita pakai yang dalil-dalil yang bukan dari dzurriyyah. Baca aja kutubus Syarani, kutubus Nabhani, kutubus Suyuti, dan lain-lain, allamah-allamah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin yang memang yuhibbun ahlul bait, apalagi Muhibbuddin At-Tabari. Gelarnya aja kata Ustadzul Imam sudah Muhibbuddin At-Tabari. Tuh, lebih-lebih lagi kalau kata Ustadzul Imam dulu itu fani fi mahabbah ahlul bait, sudah fana
nggak ingat apa-apa kalau sudah urusan cinta kepada dzurriyyatur Rasul. Alhasil kita tetap narwil ilm apa adanya. Jadi memang ada dua pendapat di sini. Ada pendapat yang mengatakan yang dibagi dua itu al-qarib, al-ba'id. Jadi kalau al-qarib anak cucu Nabi, kalau al-ba'id setiap orang yang beriman, kullu muslimin wa muslimah, kullu mu'minin wa mu'minah. Apalagi al-usah, pendapat kelompok ini ya, yang ahli-ahli dosa itu ahwaju ila du'a. Jadi maksudnya kalau orang membaca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah berilah tambahan rahmat azim kepada Nabi Muhammad dan kepada alu Muhammad dan semua umat Nabi walau usah, meskipun yang ahli dosa. Dari segi ini memang bagus, artinya seluruh orang sholat di alam dunia ini tiap hari kan banyak, nggak kehitung jumlahnya itu. Selagi mereka membaca sholawat di dalam tasyahud, maka mereka telah mendoakan semua umat Nabi. Dari sisi ini saya setuju. Saya yang tidak setuju itu dalil alu Muhammad kullu taqi dipakai nas untuk menafikan fadhail ahlul bait. Itu keliru. Kita harus mengikuti mazhab Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Beliau pasti mengambil dari gurunya sampai ke atas. Apa pembahasan Ustadzul Imam tentang dzurriyyatur Rasul ini? Jadi kalau Ustadzul Imam itu bagus cara berpikirnya. Hubbu dzurriyyah itu ibadah. Ini nas dari Ustadzul Imam begitu. Sekarang tafsiran saya ini. Jadi kalau Ustadzul Imam bilang beliau tafakurnya itu dari nahiyah mencintai dzurriyyah itu adalah ibadah. Udah, itu yang kita pakai. Dari nahiyah bagaimana ini maksudnya? Ya kita sholat itu kan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Dengan sholat ini kita naik sampai jadi wasil ilallah. Udah. Kalau ada orang suluk mengikuti mahabbatu ahlil bait, jadi dia ketika menghormat kepada cucu Nabi itu sudah nggak ingat apa-apa, basyariahnya sudah hilang, ingatnya hadza amrullah, ini perintah Allah. Jadi nggak beda dia sholat. Bukan saya mengatakan sholat dengan cinta habaib sederajat loh, jangan salah paham. Kadang orang pahamnya pendek, nggak kesana omongan saya ini. Jauh, sholat itu lillah, bukan kesana. Ini dari nahiyah imtithalul amr saja. Kalau ada orang, kan banyak di Indonesia, di Asia, di beberapa negara, kelompok muhibbin di ahli baitin Nabi Muhammad. Jadi mereka tiap hari rumahnya kedatangan anak cucu Nabi itu sudah nggak inget ini orang ini bagaimana, harus bagaimana, nggak ada yang diinget Nabi sudah. Ini perintah dari Allah Ta'ala, saya laksanakan, saya ibadah. Nah, ini bisa untuk taraqi, ini bisa buat naik sampai ke darajatul wusul. Kalau ikhlas, ya, kalau si pelakunya ikhlas lillahi azza wajalla. Jadi nggak beda dia sedang sholat, nggak beda dia sedang sodakoh, nggak beda dia sedang puasa sunnah, nggak beda dia sedang hormat kepada dzurriyyah, sedang berbuat baik kepada dzurriyyah. Ingatnya Allah saja. Imtathaltu amrallah wa amra rasulih qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Nah, kalau hubbu dzurriyyah yang seperti ini bisa menjadi salah satu cara suluk lil wusul ilallahi wa rasulih. Dan yang menjalankan thariqah ini dari zaman ke zaman sangat banyak. Meskipun ya tafawatun ya, kekuatannya di dalam khidmah kepada dzurriyyah ya beda-beda lah. Namanya orang ada basyariahnya. Semakin muhibbu ahlil bait bisa menafikan basyariyah yang dilihat hanya Allah wa Rasuluh, dia akan semakin naik darajat usul ilallah azza wa jal,
wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manil gawiyyu fil imani bika faqala man amana bi wa lam yarani fa innahu mu'minun bi ala syauqin minhu wa sidqin fi mahabbati wa alamatu dhalika minhu annahu yawaddu ru'yati bi jami'i ma yamlik. Siapakah orang yang dianggap gawi fil iman, imannya kuat, bika dengan engkau Rasulullah? Nabi menjawab, man amana bi, orang yang beriman kepada aku, walam yarani, tapi dia tidak pernah melihat aku, yakni hidupnya bukan di zaman Nabi, ya kayak kita-kita ini. Jadi sahabat itu punya derajat, punya maqam yang tidak bisa kita jangkau, karena mereka berkumpul langsung di zaman Nabi masih di alam dunia. Kalau kita membaca hadis, keindahan wajah Nabi, ya baca aja sambil mikir, oh kayak apa ya, udah gitu aja. Syukur-syukur kalau hatinya bersih mimpi. Syukur-syukur lagi kalau mimpinya melihat wajah asli Nabi. Dan itu jarang. Suatu imam saja, Al-Habib Abdullah bin Fuqih, kan beliau meriwayatkan tentang karomah beliau, satu malam mimpi Nabi, satu malam mimpi Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir. Satu malam mimpi Nabi, satu malam mimpi Imam Al-Habar, kadang berubah jadi surah Al-Habib Muhammad Muhbar, dan lain-lain. Satu waktu beliau ingin melihat wajah Nabi sebagaimana yang dilihat sahabat di dalam mimpi, maksudnya ya, di dalam mimpi. Di ijabah itu yang terus beliau kalam faduhish tuh. Saya tercengang. Artinya baca, apa maknanya faduhish itu? Jadi beliau baca kitab Syama'ilur Rasul yang diterangkan ulama-ulama ahli sirah, dengan melihat nyatanya itu masih kaget. Artinya apa? Sepandai-pandainya orang menceritakan jamalu wajhi Rasulullah, sepandai-pandainya orang mengibaratkan jamalu badani Rasulullah, itu sama kalau kita nanti di hari kiamat lihat aslinya Nabi masih kaget. Gak bisa. Jadi kallatil ibarah, kata ulama. Ibarat itu gak mampu, ya, lemah, gak ketemu bahasanya. Gak ketemu bahasanya yang bisa 100% menceritakan Nabi Muhammad itu seperti ini loh mukanya, seperti ini loh tangannya, seperti ini loh badan, gak bisa. Ibarat gak ketemu. Paling enak ya lihat sendiri. Itu dialami sahabat balas, gratis. Sebab mereka hidup di zaman Nabi. Nggak perlu sahabat itu tirakat. Kayak kita mau pingin mimpi Nabi, baca ini. Apalagi pengen ketemu Nabi di Fahwaniyah, di Ainul Galab. Syukur-syukur ya Allah. Macam-macam puasa ini, kholwah, segala macam usaha. Itu sahabat dapat balas. Tinggal keluar rumah, nyari Rasulullah, imma fil masjid, wa imma fi baituh. Itu sudah rizquhum, riziknya sahabat. Wa bihadza nalu darajat as-suhbah. Mereka mendapat derajat suhbah. Karena enak itu. Udah ketemunya gratis, dapat derajat as-suhbah. Radhiyallahu taala anhum. Wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari as-sahabah ajma'in. Khalas. Kita beda. Mau mimpi aja susah. Cuma Nabi seneng itu. Nabi seneng itu. Kita mau ketemu kan susah ini. Ta'ab kan. Athawab ala qadri ta'ab. Kita baca ini. Kemudian ada syok. Apa di hadis ini dibilang? Ini Nabi tahu nih. Man amana bi wa lam yarani. Dia tidak pernah melihat aku. Fa innahu mu'minun bi ala syauqin minhu. Ini kita ini yang diceritakan Nabi ini.
kita bimakna mulai zaman wafatnya Nabi ila yaumil qiyamah. Jadi mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in ila zamanina hadza yu'minuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarawhu fi hayatihi. Selain yu'minun ada syauq, ada syauqin, rindu. Rindu itu terjadi kalau orang terhalang dari ketemu. Pahami ini. Rindu itu akan muncul ketika kita ingin bertemu seseorang terhalang dinding takdir. Bisa jadi karena tempat jauh, bisa jadi karena orang itu tidak mungkin lagi kita temui. Ini cerita kalau masalah nikah. Anda cinta kepada fulana, kemudian dia meninggal, ingin ketemu tidak bisa, muncul syauq. Anda cinta kepada fulana, dia pindah keluar kota atau keluar negeri, ingin ketemu, muncul syauq. Nah, kita, siapa yang tidak ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendengar orang bicara di mimbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu telinga mendengar kalimat Rasulullah, kalau dia aqluhu hayy, qalbuhu hayy, akal dan hatinya hidup, dia akan terkenang. Kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kalau mendengarnya biqalbin hadir atau alqa as-sam'a wa huwa syahid. Kupingnya dibagi dengar, akal dan hatinya hidup. Betul-betul meneliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kan ingin tahu kayak apa, seperti apa jalannya beliau. Ini yang kita dengar cerita. Masyuhul huwaina, kaifa naumuhu wa naumuhu al-ighfa'u. Bagaimana al-bishr fi wajhihi. Ini kan ibarat-ibarat semua cerita-cerita yang kita dengar. Nah, bagi yang membaca atau mendengar cerita-cerita ini, apalagi ini ayyamul maulid, tiap maulid dikumandangkan cerita-cerita Nabi, akan muncul yang namanya asyauq, rindu. Nah, rindu ini mendatangkan pahala, mendatangkan asrar, memunculkan mahabbah, dan memunculkan hubbun nabiyyi laka. Rasulullah akan senang kalau umatnya rindu kepada beliau. Ada syauqin minhu wa sidqin fi mahabbati, dan mahabbahnya mahabbah shadiqah. Mahabbah shadiqah kemarin sudah sedikit saya bahas. Apa itu mahabbah shadiqah? Kita tengok hati kita, kita lihat batin kita, kita tilai hati kita. Apakah betul-betul ada mahabbah, ada syauq, ada rindu, ada ingin bertemu, ada ingin ikut. Al-mahabbah laha syurut, ada syaratnya. Al-mahabbah laha lawazim, ada lazimnya, dan macam-macam. Al-mahabbah laha alamat, ada tanda-tandanya. Wa alamatu dhalika minhu annahu yawaddu ru'yati bi jami'i ma yamlik. Tanda al-mahabbah sadiqah, tanda syauqus sadiq, tanda quwwatul iman bi Rasulillah. Kalau orang itu mau, senang hatinya, punya apa saja, dipakai biaya, dihabiskan, asal bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada orang begini ini, berarti dia sudah mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ja'a bimalihi kullih li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, mil'il ardi dhahaba. Andai seluruh bumi berisi emas harus dikeluarkan menjadi biaya melihat Nabi, dia bayar. Dzalikal mu'minu bi haqqan.
orang itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada aku. Wal mukhlisu fi mahabbati sidqa, orang-orang yang betul-betul ikhlas, murni cintanya kepada aku. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW itu kasyaf, bahkan Sayyidul Mukasyifin. Ini kan terjadi nih, dari zaman ke zaman orang-orang seperti ini nih. Kalau Anda baca kitab-kitab yang berkenaan dengan orang-orang yang fana fi hubbi Rasulillah, ini terjadi nih. Allah, fulan punya harta sekian dipakai biaya maulid. Ada yang sampai utang-utang. Ada yang dicicil sih. Jadi Rabiul Awal dia bikin maulid, dari Rabiul Tsani udah punya celengan itu dicicil. Ini buat apa ini? Persiapan buat maulid tahun depan. Ini terjadi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza fi hayatihi. Makna apa? Beliau dibuka hijab, ya'lam bi anna ummatahu, dari zaman ke zaman akan muncul orang-orang yang yuhibbunahu, cinta kepada Nabi dengan mahabbah sadiqah. Allah yaj'aluni wa iyyakum wal ahbab wad dzurriyyah wat talamidz as-sadiqin minhum. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita salatal musallina alaik mimman ghaba anka wa man ya'ti ba'daka ma haluhuma indak. فقال أسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم وتعرض علي صلاة غيرهم أرضا. Apakah engkau tahu salawatnya orang-orang yang bersalawat kepadamu dari orang-orang yang tidak ada? Maknanya kita-kita ini dibahas Nabi ini. Waman ya'ti ba'daka, atau orang yang sedang tidak hadir di majelisnya Nabi. Kalau untuk sahabat, bagaimana keadaan keduanya di sisi engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, Nabi menjawab, saya mendengar. Ini penting ini ya. Saya mendengar, asma. Ini pakai kalimat asma. Kalau ulama yang mentafsirkan hadis-hadis model begini itu, mereka mentafsiri bahwa dikembalikan ketika ada orang bersolawat ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendengar dan menjawab, liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Salat ahli mahabbati, salawatnya orang-orang yang cinta kepada aku. Wa arifuhum, ini penting juga ini. Jadi orang kalau ahli salawat dikenali Nabi. Kalau kita ingin dikenal fi qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi akrab, mugarrab, dikenal dekat, aktsiris salata 'alan nabi. Semakin banyak kita membaca salawat 'alan nabi, semakin sering telinga suci beliau mendengar salawat kita, semakin akrab, semakin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholawat orang yang belum mencapai maqam mahabbah saja juga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur'adu alayya salatu ghairihim arda. Tapi jelas ahlul mahabbah dengan orang yang belum mencapai maqam mahabbah beda ya. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya beda. Al-farah fi qalbih jelas beda. Sallallahu alaihi wasallam. Wabihada sudah hatam hadis-hadis yang ada di kitab Dalailul Khairat. Dan saya ingatkan santri-santri Darul Hadis Ribatul Rahmah dan semua yang mendengar ta'lim saya supaya tidak berhenti, tetap istiqamah membaca Dalailul Khairat. Bisa dipelajari di ta'lim saya yang dulu tentang keutamaan dalail. Alhasil, jadikan dalail itu kewajiban rutin. Jadikan wajib apa? Ya wajibkan untuk diri kita sendiri. Kita wajibkan diri kita sendiri minimal membaca harian. Sebab
Tidak main-main fadilahnya itu. Saya baca di sebagian kitab dalail itu wasala bidalailil khairat kullu wasil. Enggak hebat itu kalimat. Sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Dalailul Khairat kullu wasil. Meskipun kalau sudah kita tafakuri kata-kata ini, pasti ada lah orang yang yasil ilallah, dia tidak baca dalail, pasti ada. Tapi kalau sudah muncul kalimat itu berarti alal aghlab, ghalibnya, kebanyakan, mayoritas al-wasilun ilallah yusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidalailil khairat. Wa minal gharib, meskipun tariqah pengarang dalail itu Syadziliyah, tapi tariqah lain silakan dicek. Haqqaniyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Alawiyah. Cek aja itu di aurat-aurat mereka. Belum lama itu saya baca di auratnya Haqqani itu. Enggak tahu yang masuk itu Dalailul Khairat. Kalau Alawiyah khalas. Di mana-mana kita ketemu. Kana al-habib fulan yaqra Dalailul Khairat, kan fulan yakhtim kada wa kada marra, kan fulan. Cari aja di tariqah-tariqah lain itu. Nanti ketahuan di sebagian auratnya itu membaca Dalailul Khairat. Setelah kita teliti ini, berarti ada sesuatu di situ. Sesuatu yang tidak ada di sholawat-sholawat yang lain. Karena itu, karena kita ini bodoh, zaluman jahula itu kita, dan orang-orang yang mugallid, taglid, kita tidak ada hak untuk ijtihad, kita hanya taglid dan menafsiri. Ulama-ulama ahlul ijtihad di dalam tariqah, ahlul ijtihad di dalam ibadah, ahlul ijtihad di dalam aurat, ahlul ijtihad di dalam pemahaman-pemahaman kitab. Kita hanya boleh tafakur, nambah-nambah dikit-dikit, menafsiri, tapi taglid, mugallid kita. Dan tidak sebentar saya meneliti tentang dalail ini. Jadi khulasahnya udah jangan ditinggal udah. Jangan ditinggal. Ada sir bagi orang yang istiqamah dalail yang tidak ada di sholawat-sholawat lain. Itu saya berani ngomong itu. Jadi ada sir khas yang tidak didapat di sholawat-sholawat lain yang ada di dalail. Wa inkan ada yang ngomong, siapa yang baca ini seperti khatam dalail sekarang, itu benar, nggak ada masalah, itu benar. Tapi itu tanpa sir ini gitu. Itu lagi bicara pahala aja, lagi bicara faka'an nama kayak orang khatam Quran baca kulhu 3 kali. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 3 kali faka'an nama khatamal Quran. Naam. Tapi kalau begitu kita tanya, sir per hurufnya masuk enggak? Yang enggak itu pahala yang dimaksud, tawab. Karena Allah terlalu khayyir, maha khayyir, jawad karim. Jadi kalau Anda temukan kalam-kalam man qara'a hadza faka'annama qara'a dalail khairat. Ana amantu bidzalik. Ana Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, saya bilang amantu bidzalik. Nah, itu betul, tidak keliru. Tapi ada sir yang enggak ada di situ. Adanya di dalail. Dan akan mengerti yang saya omongkan ini orang-orang yang serius di dalam suluk, yang istiqamah di dalam suluk, nanti kan dapat isyarah sendiri itu kalau orang sudah serius menuju kepada Tuhannya, menuju kepada nabinya, serius biqalbih, dia akan ada isyarah sendiri nanti entah mimpi apa. Kayak ceritanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas yang menegur cucunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas ketika beliau belajar di Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini murabbi fil ilm. Karena itu beliau memerintahkan Habib Ahmad bin Hasan kalau lagi belajar jangan baca wirid. Utruk jami'al aurat watlubil ilm. Nurut beliau. Malamnya mimpi Umar bin Abdurrahman Attas marahi beliau, menegur keras, jangan tinggal Ratibul Attas itu. Beliau kan Al-Attas. Orang-orang marga Al-Attas itu kan kayak wajib baca Ratibul Attas. Akhirnya beliau tidak baca semua aurat kecuali Ratibul Attas. Makna apa? Ada sir di situ. Di Ratibul Attas yang tidak ada di yang lain. Tidak boleh ditinggal.
Lah ana agul dalail itu ada begitunya. Ada sir. Wallahu alam. Makanya harusnya kita ini kalau sudah di akhirat nanti baru tahu ya. Kan banyak keterangan-keterangan yang mengatakan hadza la yu'raf haluhu illa fil akhirah. Tidak ketahuan sirnya illa fil akhirah. Kan banyak itu omongan-omongan gitu di kitab itu. Itu benar, sebab kalau kita pikir bingung, ada apanya ini? Kok bisa seperti ini? Wallahu alam. Ma adri. Allah Ta'ala memberi syai'un li muallifihi dan memberi syai' li kitab dalailil khairat yang tidak ada di kitab-kitab salawat lain, di salawat-salawat lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah yaj'aluni wa man sami'a hadzal kalam min ahli qiraati dalailil khairat 'ala ad-dawam. Walhamdulillahi rabbil alamin.